Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Nolarindung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi saya dengan judul Perdagangan Internasional. Jadi, dewasa ini hampir tidak ada negara yang mampu memenuhi semua kebutuhannya tanpa mengimpor barang atau jasa dari negara lain. Bahkan, Amerika dan Jepang, dua negara yang ekonominya kuat dan maju, mengimpor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Jadi, yang dimaksud dengan perdagangan internasional di sini adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang terjadi antar suatu negara dengan negara lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kemudian yang berikutnya, manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh devisa. Jika kita mengekspor suatu komoditas, kita mendapat mata uang asing seperti dolar Amerika, yen, atau jenis mata uang lainnya. Mata uang ini biasa disebut dengan devisa. Kemudian yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Perdagangan internasional, terutama kegiatan ekspor, memberi kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja. Untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Jika suatu jenis barang dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, maka barang tersebut harus diimpor. Dengan adanya impor, harga barang tersebut akan stabil dan permintaan pun dapat terpenuhi. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Yang pertama, melalui perdagangan internasional, penduduk dapat membeli barang-barang yang dapat dihasilkan di dalam negeri atau mutunya belum sebaik produk luar negeri. Perdagangan internasional dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional. Kemudian yang kelima, mempercepat alih teknologi. Untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Oleh karena itu, pihak penjual perlu mengadakan bimbingan atau pelatihan untuk menggunakannya. Hal seperti itu akan mempercepat alih teknologi. Kemudian, yang berikutnya, keuntungan dan kerugian perdagangan internasional. Yang pertama, keuntungan perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua, kebutuhan setiap negara dapat tercukupi. Yang ketiga, mendorong kegiatan produksi barang secara maksimal. Kemudian yang keempat, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi. Yang keenam, memperluas lapangan kerja. Kemudian kelemahan dan penghambatan. Yang pertama, perbedaan mata uang antar negara. Yang kedua, transportasi lebih mahal. Yang ketiga, kualitas sumber daya yang rendah. Dan yang keempat, distribusi lebih sulit. Yang kelima, dikenakan pajak ekspor dan impor. Yang keenam, transaksi lebih sulit dan berisiko besar. Yang ketujuh, pengantar bahasa bermacam-macam. Yang kedelapan, lokasi perdagangan di luar negeri atau letaknya sangat jauh. Yang kesembilan, adanya kebijakan impor suatu negara. Kemudian yang berikutnya, faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam yang dimiliki setiap negara itu berbeda-beda. Untuk mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan, yang tidak dimiliki suatu negara itu diperlukan pertukaran antar negara. Pertukaran antar negara itu menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, selera.
Sebagai contoh, Indonesia mengimpor buah apel dari Australia, meskipun buah apel juga berasal dari Indonesia. Tetapi, orang Indonesia banyak yang menyukai apel dari Australia sehingga perlu diimpor. Kemudian yang ketiga, menghemat biaya produksi atau efisiensi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara dapat memasarkan hasil produksinya pada banyak negara. Negara tersebut berproduksi dalam jumlah besar, sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah daripada barang yang diproduksi dalam jumlah kecil. Kemudian yang keempat, perbedaan teknologi. Ada negara yang telah mencapai keunggulan dalam memproduksi barang berteknologi. Sebagian negara masih belum mampu menerapkan teknologi dengan baik. Negara yang menggunakan teknologi maju dapat menjual barang dengan harga lebih murah pada negara yang teknologinya sederhana. Kemudian kita masuk di teori perdagangan internasional. Ada dua, yang pertama teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Yang pertama kita bahas teori keunggulan mutlak. Suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Menurut teori keunggulan mutlak, dengan melakukan spesialisasi atau mengkhususkan diri pada produksi yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan negara lain, negara tersebut akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Kemudian, yang kedua kita membahas tentang teori keunggulan komparatif. David Ricardo mengatakan bahwa perbedaan keunggulan komparatif juga dapat memberikan keuntungan. Dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional, walaupun salah satu negara mempunyai semua keunggulan. Oke, sekarang yang terakhir kita masuk pada ilustrasi teori keunggulan komparatif. Meskipun Australia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi wol dan kartun, kedua negara tetap akan memperoleh keuntungan jika melakukan perdagangan setelah berspesialisasi pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif atau perbandingan yang lebih besar. Oke teman-teman, sekian dari saya. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.